Selamat siang semuanya. Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai menentukan persamaan garis, kemudian menentukan nilai maksimal dan minimal pada persoalan program linear. Video ini akan sedikit lama, jadi saya harap teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik. Yang pertama, menentukan persamaan garis ketika diketahui daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan persamaan garis lurus yang mulai 2 titik x1, y1 dan x2, y2, kita bisa menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, atau bisa dengan cara bx plus ay sama dengan a dikali b, dengan a adalah titik potong sumbu x dan b adalah titik potong sumbu y. Harus seperti ini ya teman-teman, jangan terbalik. Supaya kita paham mengenai apa maksud rumus tersebut, mari kita memahami contoh soal berikut ini. Tentukan pertidaksamaan garis dari daerah penyelesaian berikut ini. Kita lihat gambarnya, garisnya garis padat, jadi pertidaksamaannya akan mengandung sama dengan. Pada gambar kita tahu bahwa garis melalui dua titik, yaitu titik 3,0 dan titik 0,2. Maka kita misalkan 3,0 adalah x1, y1 dan 0,-2 adalah x2 min y2. Kita boleh membaliknya, misalnya 0,2 menjadi x1, y1 dan 3,0 menjadi x2, y2. Tapi saya menulisnya seperti ini. Setelah kita memberi nama titik x1 dan y1 dan x2, y2, kita substitusikan kedua titik tersebut ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kita substitusikan titik-titik tersebut menjadi y min 0 per 2 min 0 sama dengan x min 3 per 0 min 3. Kita perkalikan silang, didapatkan min 3y sama dengan 2x min 6. Kita pindah ruas menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Jadi persamaan garisnya 2x plus 3y 6. Namun yang kita cari adalah pertidaksamaannya. Jadi kita akan melihat daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan grafik. Karena daerah berada di sebelah kiri atau di sebelah dalam dan garisnya padat, oleh karena itu tanda pertidaksamaan yang memenuhi ialah kurang dari sama dengan. Untuk mempermudah, kalau daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri atau di sebelah dalam, tanda pertidaksamaannya kurang dari. Tetapi ketika penyelesaiannya berada di sebelah kanan atau di luar grafik, maka pertidaksamaannya lebih dari. Begitu ya, untuk memudahkan kita. Setelah kita mengetahui tanda pertidaksamaannya, maka sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian tersebut ialah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. X, y lebih dari sama dengan 0 muncul karena daerah penyelesaiannya berada di kuadran 1 atau berada di x1, x dan y positif. Kemudian kita juga akan mencoba dengan cara yang satunya, dengan rumus bx plus ay sama dengan a dikali b. Pada gambar diketahui bahwa garis melalui dua titik, yaitu 3,0 dan 0,2. Berilah nama titik 3,0 ialah a, atau a-nya itu 3. Kita nggak perlu melihat 0-nya. Dan 0,2 ialah b, dan b-nya itu 2. Jadi kita tidak perlu melihat 0-nya. Kemudian kita substitusikan ke rumus bx plus ay sama dengan a dikali b. B-nya tadi adalah 2 dan A-nya 3 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Karena titik 0,0 berada di daerah penyelesaian atau daerah pertidaksamaannya di sebelah kiri atau dalam, maka tanda pertidaksamaan yang dipakai ialah kurang dari sama dengan. Tadi kan garisnya juga padat, jadi ada sama dengannya. Maka pertidaksamaan garisnya ialah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. X, Y sama dengan lebih dari sama dengan 0 muncul dikarenakan daerah penyelesaiannya berada di kuadran 1 atau berada di X dan Y positif. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum pada program linear. Persoalan maksimum biasanya syaratnya atau fungsi kendalanya menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Dan persoalan minimum
Fungsi kendalanya menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Pada program linear, pasti kita akan menggunakan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kita tidak akan menggunakan kurang dari atau lebih dari. Yang pertama, kita untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita akan menggunakan metode uji titik pojok atau titik ekstrim. Titik pojok itu ialah titik-titik sudut yang membentuk daerah penyelesaian. Sehingga apabila daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga, maka titik pojoknya ada 3. Seperti itu. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita akan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian, tentukan semua titik pojok yang berada di daerah penyelesaiannya. Yang selanjutnya, kita mensubstitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan yang telah diketahui. Kemudian, nomor langkah keempat, berdasarkan langkah ketiga, bisa dilihat nilai maksimal dan minimumnya. Seperti itu. Supaya lebih paham, mari kita memahami contoh soal berikut ini. Tentukan nilai maksimal dan minimal dari daerah yang diarsir di bawah ini jika diketahui fungsi objektif fx, y sama dengan 3x tambah 2y. Kita tidak tahu persamaan garisnya, jadi kita akan menentukan persamaan garis terlebih dahulu, baru menentukan semua titiknya. Titik-titik pojoknya itu di titik A, B, C, dan D. Karena daerah biasanya berbentuk segi 4, maka titik pojoknya ada 4. Yang pertama kita lakukan ialah menentukan persamaan garisnya. Garis oranye menembus titik 3,0, beri nama titik tersebut A, sehingga A-nya sama dengan 3, dan 0,6 ialah B, sehingga B-nya sama dengan 6. Maka persamaannya Bx plus Ay sama dengan A dikali B menjadi 6x plus 3y sama dengan 18. Karena titik 0,0 berada di daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir di sebelah dalam atau sebelah kiri garis oranye, maka tanda pertidaksamaan yang dipakai ialah kurang dari sama dengan. Maka pertidaksamaan garisnya ialah 6x plus 3y kurang dari sama dengan 18. Kemudian untuk garis biru menembus titik 4,0, beri nama 4,0 menjadi A dan 0,4 menjadi B. Maka persamaannya Bx plus Ay sama dengan A dikali B, 4x tambah 4y sama dengan 16. Kita sederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 4. Karena titik 0,0 berada di daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir di sebelah kiri atau sebelah dalam garis biru, maka pertidaksamaan yang dipakai ialah kurang dari sama dengan. Maka pertidaksamaannya menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya kita menentukan semua titik pojoknya. Titik A, titik C, dan titik D kan sudah diketahui, tetapi titik B kita belum tahu. Meskipun pada gambar sudah jelas, tetapi apabila skalanya tidak terlihat, kita bisa menentukan titik B atau titik potong kedua garis tersebut menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan. Untuk menentukan titik B di sini kita akan menggunakan metode substitusi. Yang pertama tadi kan persamaannya 6x plus 3y sama dengan 18. Persamaan satunya x plus y sama dengan 4. Kita bisa merubah bentuknya menjadi x sama dengan 4 min y. Substitusikan nilai x ke persamaan 1 atau ke persamaan 6x plus 3y sama dengan 18. X-nya menjadi 4 min y, kita olah menjadi 24 min 6y plus 3y sama dengan 18. 24 kita pindah ruas menjadi min 3y sama dengan min 6, sehingga kita mendapatkan y sama dengan 2. Kemudian substitusikan nilai y ke persamaan 2, didapatkan x plus y sama dengan 4, x plus 2 sama dengan 4, sehingga X sama dengan 2, sehingga diperoleh titik potong kedua garis atau titik B itu ialah 2,2. Sehingga titik-titik pojok yang memenuhi ialah A 0,4, B 2,2, C 3,0, dan D 0,0. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan semua titik pojok ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi ialah fx, y sama dengan 3x plus 2y. Kita substitusikan titik A, B, C, D ke fungsi tujuan akan didapatkan nilai seperti pada PPT 8, 10, 9, dan 0. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang mana yang nilai maksimal dan yang mana nilai minimal.
Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari perhitungan tadi. Jadi nilai maksimal dari daerah persamaan yang memenuhi ialah pada titik 2,2 dengan nilai maksimalnya 10. Sedangkan nilai minimum dari daerah persamaan yang memenuhi ialah pada titik 0,0 dengan nilai minimumnya ialah 0. Seperti itu pengaplikasian titik pojok pada program linear. Semoga kalian. Selanjutnya kita akan menentukan nilai objektif atau nilai maksimal minimal menggunakan uji garis selidik. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan garis selidik dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan garis selidik dengan memilih sembarang konstanta ke fungsi objektif. Kemudian menggambar garis selidik dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menggeser garis selidik ke kanan atau ke kiri ke titik pojok paling kanan atau ke titik pojok paling kiri untuk mengetahui nilai maksimal dan minimal dengan bantuan garis selidik. Supaya lebih paham untuk dalam pengaplikasian garis selidik, yang pertama kita akan belajar mengenai contoh soal berikut ini. Diketahui daerah penyelesaian seperti di bawah ini. Tentukan nilai maksimal dari daerah tersebut dengan fungsi tujuan fx, y sama dengan 5x ditambah 2y. Sesuai langkah-langkah yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, pertama-tama kita akan memilih sembarang nilai k. Untuk menggambar garis selidik kita menggunakan fungsi objektif ya teman-teman. Bukan menggunakan fungsi kendala, tetapi menggunakan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Misalkan kita memilih nilai k-nya ialah 10. Kita memilih k-nya terserah kita ya teman-teman, tetapi memudahkannya kita memilih koefisien x dikali koefisien y, maka akan didapatkan 10 sama dengan 5x ditambah 2y. Kemudian menggambar garis selidik tersebut ke daerah penyelesaian. Kita mensubstitusikan atau mengganti x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, akan didapatkan seperti ini. Maka akan didapatkan titik 0,5 dan titik 2,0 setelah dilakukan perhitungan. Setelah menentukan titik, kita bisa menggambar garis selidik ke daerah pertidaksamaan. Seperti gambar di samping, garis hitam ialah garis selidik mula-mula. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggeser garis selidik ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita akan menggeser grafik garis selidik tersebut menuju ke kanan atau ke kiri dengan mengganti nilai konstanta. Geser garis selidik sehingga menembus titik paling kanan untuk memperoleh nilai maksimal dan geser garis selidik hingga menembus titik paling kiri untuk memperoleh nilai maksimal. Pada daerah pertidaksamaan diketahui titik pojok paling kanan ialah titik C, sehingga dia akan maksimal ke titik C, dan yang paling kiri ialah D, sehingga dia akan minimal pada titik D. Kita dapat menggeser dengan mengganti nilai konstanta tadi seperti itu. Ternyata saat garis selidik digeser ke kanan akan mendapatkan nilai maksimumnya, sedangkan saat digeser ke kiri akan menghasilkan nilai minimum. Oleh karena itu, titik C yang berada di paling kanan merupakan titik maksimum dari daerah penyelesaian, dan nilai K-nya merupakan nilai maksimum dikarenakan sudah tidak ada titik pojok di sebelah kanan C. Sedangkan titik D ialah titik minimum di daerah penyelesaian karena titik D berada di paling kiri dan sudah tidak ada titik pojok di sebelah kiri D yang memenuhi daerah penyelesaiannya, sehingga nilai maksimum berada di titik 3,0 dengan nilai maksimalnya ialah 15 dan nilai minimumnya berada di titik 0,0 dengan nilai maksimalnya ialah 0. Kita sudah sampai di slide akhir. Saya harap teman-teman mendengarkan video ini dari awal hingga akhir dan bertanya di grup apabila ada beberapa hal yang belum dipahami. Terima kasih. Berkah dalam.